Perkenalkan, nama saya Hizky Yulianto, NPM 191063107666. Di sini saya akan menjelaskan tentang training zone dan aktivitas fisik. Zona latihan atau training zone. Zona latihan atau training zone adalah batasan untuk melakukan latihan yang harus dicapai dengan patokan denyut nadi. Dasar perhitungan training zone adalah yang pertama, denyut nadi maksimal 220 per usia. Yang kedua, denyut nadi basal adalah denyut nadi yang dihitung bangun tidur tetapi tidak mimpi, tidak turun dari tempat tidur. Yang ketiga, denyut nadi istirahat adalah denyut nadi waktu tidak melakukan aktivitas. Yang keempat, denyut nadi latihan adalah denyut nadi yang harus dipatuhi dalam berlatih untuk mencapai latihan yang maksimal. Denyut nadi pemulihan adalah denyut nadi beberapa saat setelah latihan fisik. Menentukan intensitas latihan atlet. Kita tentukan dulu denyut nadi maksimum dengan rumus banding DNM sama dengan 220 per usia. Masukkan usia 40 tahun tadi ke rumus sehingga diketahui DNM untuk usia 40 tahun adalah 220 kurangi 40 sama dengan 180 denyut per menit. Hitung intensitasnya dengan mengalikan 70% sampai 85% dengan denyut nadi maksimum usia 40 tadi, yaitu 180 denyut per menit. Jadi zona latihan untuk intensitas 70% sampai 85% usia 40 tahun yang non atlet adalah 126 sampai 153 denyut nadi per menit. Jika sudah mencapai atau di antara denyutan tersebut, maka dikatakan sudah mencapai zona latihan. Lama latihannya juga tidak mesti sama dengan atlet, cukup 20 sampai 30 menit dalam zona latihan. Menentukan intensitas latihan non atlet. Kita tentukan dulu denyut nadi maksimum dengan rumus banding denyut nadi maksimum sama dengan 220 per usia. Masukkan usia 40 tahun tadi ke rumus sehingga diketahui denyut nadi maksimum untuk usia 40 tahun adalah 220 kurangi 40 sama dengan 180 denyut per menit. Hitung intensitasnya dengan mengalikan 70% sampai 85% dengan denyut nadi maksimum usia 40 tadi, yaitu 180 denyut per menit. Jadi zona latihan untuk intensitas 70% sampai 85% usia 40 tahun yang non atlet adalah 126 sampai 153. Jika sudah mencapai atau di antara denyutan tersebut, maka dikatakan sudah mencapai zona latihan. Yang kedua, ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot perangkat dan menghasilkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Tujuan utama melakukan aktivitas fisik adalah untuk mendapatkan kesehatan, kebugaran tubuh, dan rekreasi. Latihan fisik secara teratur memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, termasuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler, kanker, dan penyakit diabetes. Jenis-jenis aktivitas fisik. Yang pertama ada kegiatan ringan. Hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Contoh, berjalan kaki, menyapu lantai, dan sebagainya. Yang kedua ada kegiatan sedang. Kegiatan sedang membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus. Gerakan otot yang berirama atau kelenturan, flexibility. Contoh, berlari kecil, tenis meja, berenang, bermain dengan hewan peliharaan, dan sebagainya. Yang ketiga ada kegiatan berat. Biasanya berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan, membutuhkan keringat. Contoh, berlari, bermain sepak bola, aerobik, bela diri, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik. Yang pertama, umur.
Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, pola makan. Yang keempat, penyakit atau kelainan pada tubuh. Manfaat aktivitas fisik bagi remaja. Ada membantu menjaga otot dan sendi tetap sehat, membantu meningkatkan mood atau suasana hati, membantu menurunkan kecemasan, stres, dan depresi, membantu untuk tidur yang lebih baik, menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, dan diabetes, meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan fungsi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru, mengurangi kanker yang terkait dengan kelebihan berat badan. Cara mengukur aktivitas fisik. Aktivitas fisik diukur menggunakan kuesioner yang disebut APAR atau Adolescent Physical Activity Recall Questionnaire. Siswa menuliskan jenis, frekuensi, dan durasi aktivitas yang biasa dilakukan selama seminggu ke dalam kuesioner ini. Selanjutnya, aktivitas dinilai menjadi dua, yaitu aktif, kurang aktif, dan inaktif. Siswa dikatakan aktif apabila berpartisipasi dalam aktivitas berat paling lama sedikit 3 kali seminggu untuk minimal 20 menit per hari. Dikatakan kurang aktif, siswanya melakukan aktivitas sedang paling sedikit 3 jam per hari dalam 1 minggu. Dan siswa dikatakan tidak aktif bila tidak memenuhi syarat di atas.